dari takbir Allahu Akbar. Disitulah letak pertama sekali kita mulai mi'raj. Karena kata Rasulullah, as-salatu miratul mu'min. Salat itu naiknya orang-orang yang beriman. Disitulah mulai perjalanan. Coba dalam mi'raj kita ketahui Rasulullah diganggu, dipanggil sama sebelah kanan dipanggil orang Yahudi, sebelah kiri dipanggil Nasrani, di depan gambaran dunia orang tua. Gambaran dunia itu panggilan Rasulullah ketika mau naik ke langit, sebelum masuk langit. Sama kita dengan hidup ini atau dalam sholat. Dalam sholat kita ketika sudah takbir mau berangkat kepada Allah, banyak panggilan nggak? Wah banyak. Allahu Akbar, gangguan utangku masih banyak, ini begini, masuk banyak-banyak pikiran. Itulah panggilan-panggilan. Itulah panggilan-panggilan. Apakah Rasulullah berhenti? Tidak. Apakah Rasulullah melihat? Tidak. Sama ketika kita sudah masuk ingatan setan itu mengganggu dalam pikiran kita, jangan berhenti di situ. Teruslah baca, teruslah berangkat agar kita sampai kepada Tuhan. Rasulullah itu Bapak Ibu tidak melihat gambaran dunia, tidak melihat gambaran panggilan kanan, panggilan kiri. Terus sampailah Rasulullah kepada langit pertama, jumpalah dengan Nabi Adam, terus langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai titik Sidratul Muntaha Jibril stop. Coba tuh bayangkan Bapak Ibu, Jibril yang nggak diciptakan oleh Allah pakai nafsu saja pun, malaikat itu kan tugasnya hanya taat, tidak pernah bantah tuh. Diciptakan dari nur, dan itu bagian dari nur Muhammad. Jadi malaikat itu juga diciptakan karena Muhammad. Tuh masuknya ke situ. Jadi malaikat itu nggak diciptakan dari nafsu, nggak diberikan nafsu oleh Allah. Jadi sampai Sidratul Muntaha Pak, malaikat Jibril itu stop, nggak mau masuk. Apa alasan malaikat Jibril Pak? Engkau saja ya Muhammad. Jadi Rasulullah ketika mau masuk ke Rafraf sampai ke Arash, tempat yang sudah dipersiapkan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat itu tidak pernah dimasuki oleh seluruh malaikat, bahkan Jibril sendiri pun tak berani. Dan seluruh nabi itu nggak ada pernah masuk kecuali Nabi Muhammad SAW. Berarti begitu istimewanya Nabi Muhammad kan Bu, istimewa. Maka sholat ini adalah kerjaan ibadah yang sangat istimewa. Sungguh rugi ketika ada umat Islam dan mengaku umatnya Muhammad meninggalkan sholat apalagi dengan sengaja. Kenapa? Karena ibadah yang istimewa. Disitulah dalam sholat itulah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dialog kita kepada Allah. Di mana letaknya? Maka wajar Rasulullah SAW itu gemetar. Wajar ketika ada seorang wali Allah, ada seseorang umpamanya yang sholat ketika mengucapkan syahadat gemetar tangannya, asyhadu alla ilaha illallah. Ini bukan disengaja, bukan kayak paham sebelah, disengaja. Rasulullah tidak disengaja Bu. Itu saking khusyuknya, dan dia melihat bahwa aku menyaksikan Tuhan dan Muhammad. Ya kalau udah kita nampak Tuhan, apa nggak gemeter jasad ini? Wah itu udah ngaji hebat tuh Bu. Saya harus hati-hati menerangkan ini. Itulah umat Islam, itulah umat. Bahwa ketika kita sudah memang lengkap sholat kekhusyuan kita, ibadah kita itu, maka kita harus kita tingkatkan. Bagaimana kita benar-benar itu menghadap Tuhan, benar-benar kita sholat yang khusyuk. Ya maka sholat itulah tempatnya kita dialog. Saya kasih contoh satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa jawaban Allah? Hambaku telah memujiku, aku menyayangimu dan mengasihimu. Itu jawaban Allah Bu. Nangis Ibu kalau tahu itu dan merasakan itu. Disitulah kenapa banyak orang yang sholat itu nangis, bukan karena dunia, tapi karena jawaban Allah. Saya merinding cerita itu. Itu sholat Bu. Kita harus belajar itu.
Ya.